Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Trisakti.farm. Hari ini saya akan mengulas sedikit tentang suka dukanya beternak emprit Jepang. Jadi teman-teman mungkin belum banyak yang paham apa itu sih emprit Jepang. Sebenarnya emprit Jepang itu burung yang sangat lucu ya kalau kita lihat itu, karena mereka memiliki bulu-bulu warna-warni yang lebih bagus. Terus yang pertama itu masalah warna, di emprit Jepang sendiri juga banyak warna yang bagus, warna-warna yang cerah yang sebagian orang berminat karena memang bentuk dari warna burung emprit Jepang tersebut. Dan sebenarnya emprit Jepang sendiri memiliki banyak varian warna yang ada di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri belum terlalu banyak varian warna yang ada. Jadi memang untuk mengenalkan emprit Jepang ke komunitas pecinta fin memang kita perlu waktu, dan untuk membuat penggemar-penggemar baru yang memulai memelihara emprit Jepang, nanti saya akan jelaskan satu persatu sambil saya menyiapkan air minum buat di emprit Jepang. Nah teman-teman, emprit Jepang sendiri itu sebenarnya sangat gampang untuk dipelihara, terutama untuk pemula-pemula yang lagi teman-temannya memelihara emprit Jepang. Saya memang menyarankan untuk memelihara yang jenisnya lebih gampang dibandingkan dengan burung-burung yang lain. Terus selanjutnya, bahwa emprit Jepang sendiri itu lebih gampang beradaptasi di lingkungan manapun, baik itu yang bercuaca panas atau bercuaca dingin. Nah, emprit Jepang juga tidak mudah terkena penyakit ya, karena emprit Jepang sendiri memiliki daya tahan tubuh yang cukup bagus dibandingkan dengan burung-burung yang sejenis seperti zebra, gual amadin, dan sebagainya. Jadi untuk penggemar-penggemar fin yang baru, yang ingin memulai di bisnis emprit Jepang, juga saya sarankan untuk awalan itu memilih di emprit Jepang. Terus selanjutnya, emprit Jepang itu tidak mudah stres ya. Jadi emprit Jepang itu di kondisi apapun burung ini mudah beradaptasi, dan untuk berkembang biak pun lebih mudah dan tidak rewel. Dia bisa memakai sarang anyaman, pakai kardus bekas, atau yang penting dia bisa ada tempat untuk bersarang. Itu sudah cukup buat emprit Jepang itu berkembang biak. Untuk emprit Jepang sendiri ya, buat pemula sebenarnya sangat saya rekomendasikan, tidak perlu modal banyak, hanya sekitar 300 sampai 400 ribu sudah dapat emprit Jepang yang indukan.
Terus dari segi produktivitasnya pun Bri Jepang lebih cepat ya. Jadi Bri Jepang itu usia 4-5 bulan burung ini sudah produksi. Jadi tidak perlu waktu lama menunggu masa produksinya si burung Bri Jepang. Terus dari segi ekonomi pun sampai sekarang masih lumayan, penjualan di Bri Jepang pun masih ada, apalagi sekarang ya banyak yang suka dengan burung-burung fin, penggemar baru banyak yang menyukai fin, dan sekarang permintaan Bri Jepang pun ya masih lumayan banyak lah. Saya pun sendiri di kandang ini sudah banyak yang keluar indukannya, karena banyak beberapa peternak ya memang minta indukan, dan sebagian saya tahan karena mereka indukan produksi saya. Kalau saya jual semua ya otomatis saya tidak ada indukan lagi nanti kalau saya nggak stop penjualan di indukan Bri Jepang. Dan harga pun di Bri Jepang masih lumayan. Anakan itu saya jual yang gambling itu yang belum ketahuan jantan dan betina itu ya sekitar 50.000 sampai 80.000 per ekor. Dan itu pun stok saya itu selalu habis, saya nggak pernah nyetok Bri Jepang lama. Dan Bri Jepang sendiri apa ya, burung yang paling gampang dipelihara, jadi saya nggak terlalu memikirkan perawatan yang terlalu ribet di Bri Jepang. Saya biasanya mengganti air minum ini seperti ini, memang tiap hari saya ganti karena hampir keseluruhan di kandang ternak yang ada di tempat saya ini dalam kondisi ngeloloh. Nah, kalau kan dalam kondisi ngeloloh biasanya kebutuhan air minum Bri Jepang itu lebih banyak dibandingkan dia tidak ngeloloh. Jadi mau nggak mau harus tiap hari saya akan mengganti air minum yang ada di kandang saya. Bri Jepang sendiri dia sekali produksi itu bisa 5-6 ekor. 5-6 ekor dalam kandang sekecil ini. Itu kan lumayan, kalau 5 kali 50.000 ada 300.000 satu kandang. Jadi kalau semakin banyak kandang yang produksi ya hasilnya lumayan lah buat beli-beli beras atau beli-beli pakan, jadi tidak terlalu memberatkan. Walaupun ternakan saya yang ada di sini banyak, dan untuk pakan pun Bri Jepang tidak terlalu pilih-pilih masalah makanan, karena memang burung ini apa aja dimakan, yang penting berupa biji-bijian yang dia sukai ya pasti dimakan. Jangan berkecil hati untuk yang teman-teman yang baru belajar Bri Jepang, karena buat saya nikmatin aja. Kadang-kadang harga Bri Jepang juga murah, kadang-kadang ya mahal, tergantung pasar yang menilai, atau tergantung permintaan pasar. Dan untuk saat ini pun di stok di saya pun hampir habis untuk anakan Bri Jepang, karena mungkin banyak penggemar baru yang masuk di dunia fin, dan mereka tahu bahwa Bri Jepang ini memiliki
apa ya, burung-burung yang lucu lah buat saya itu. Yang lucu, yang gampang perawatannya, jadi banyak orang yang menyukai burung Jepang. Untuk masalah air minum, saya hanya menggunakan air tanah. Jadi air tanah tidak perlu, istilahnya tidak perlu mahal-mahal, karena kalau kita pakai air aqua atau air apa ya, otomatis lebih mahal biaya produksinya. Dan untuk memacu produktivitas, biasanya saya menggunakan tambahan di vitamin di air minum. Biasanya kalau kondisi sudah pada habis produksi, itu saya ada tambahan berupa vitamin yang fungsinya nanti untuk membuat si burung lebih fit lagi, lebih sehat lagi, karena masa pasca produksi biasanya burung itu membutuhkan relatif lebih banyak vitamin itu untuk memulihkan stamina si burung peri Jepang ini. Di burung peri Jepang itu banyak sekali sebenarnya keuntungan yang bisa kita dapat. Di samping karena warnanya yang bagus, peri Jepang juga mempunyai nilai ekonomis yang lumayan dibandingkan kita melihara ayam. Ayam itu sudah makannya banyak, terus pakannya juga banyak. Nah, peri Jepang paling dalam satu kali masa produksi itu dia nggak butuh terlalu banyak biaya. Paling untuk sebulan itu biaya produksi di peri Jepang itu hanya nggak sampai 50.000 ya, karena makanannya pun irit, dia nggak terlalu banyak makan yang dibuang-buang dan tidak pilih-pilih dalam makanan. Terus karena banyak yang belum paham di peri Jepang atau belum banyak yang mengenal, di seluruh Indonesia itu paling ya berapa persen sih yang paham dengan peri Jepang itu. Artinya burung peri Jepang sendiri masih punya kans dan peluang yang banyak untuk penggemar-penggemar baru yang belum tahu. Itu terbuka lebar lah, pasarnya masih terbuka lebar untuk peri Jepang. Saya beberapa kali dapat chatting dari teman-teman yang ada di luar pulau, itu kebanyakan juga mereka tidak atau belum banyak di daerah mereka itu adanya peri Jepang. Jadi sebenarnya masih terbuka lebar lah untuk bisnis di peri Jepang. Permintaan itu datang dari luar pulau, tapi karena mungkin pengirimannya agak mahal, jadi mereka apa ya, agak mikir lah kalau untuk membeli peri Jepang kalau dalam jumlah sedikit. Artinya peri Jepang sendiri itu masih banyak peluang lah di peri Jepang itu kalau kita mau breeding peri Jepang, karena hampir seluruh Indonesia itu
rata-rata mereka menanyakan, ada nggak sih di daerah saya itu peternak-peternak emberi Jepang? Dan intinya artinya mereka di daerahnya tersebut belum ada yang namanya peternak emberi Jepang. Dalam hukum pasar biasanya kalau dalam satu wilayah belum ada yang menyediakan, itu artinya terbuka peluang buat kita breeding emberi Jepang. Baru mulai atau baru mengenal emberi Jepang itu ya bacalah peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Apakah di sana ada peternaknya atau belum? Apakah burung ini di pasar-pasar burung ada apa enggak? Nah, kalau biasanya dalam pasar burung itu tidak ada emberi Jepang, artinya pasar di tempat kalian itu masih memungkinkan untuk kita breeding emberi Jepang. Buat saya sih nggak bosan-bosan ya saya melihara emberi Jepang itu dari dulu, karena buat saya emberi Jepang itu ya mengasihkan, menyenangkan, dan nggak membuat saya repot walaupun saya melihara burung ini dalam jumlah banyak. Jadi teman-teman, masih banyak peluang, masih banyak pasar yang belum tergarap di burung emberi Jepang. Buat teman-teman yang mau mulai, nggak ada salahnya kalau dicoba, karena ya itu burung ini masih banyak kok dibutuhkan oleh penggemar-penggemar baru yang ada di Indonesia, terutama penggemar-penggemar burung finch. Dan saya sendiri nggak pernah bosan melihara emberi Jepang dari dulu, walaupun sebenarnya emberi Jepang sendiri burung yang bukan burung sekunder yang saya geluti pada awalnya. Tapi begitu burung ini harganya lumayan, ya mau nggak mau harus saya kembangkan lagi, harus saya banyakin lagi jumlah yang ada di kandang saya. Jadi teman-teman jangan takut tidak laku ternak emberi Jepang, karena kebutuhan emberi Jepang masih banyak di Indonesia. Jadi itu saja, sambil kita santai, sambil kita lihat kondisi burung emberi Jepang, kita belajar bersama-sama tentang emberi Jepang. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di episode video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.